Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan kabar mengejutkan. Lembaga ini mendeteksi adanya aliran dana lebih dari 155 triliun rupiah dari judi online. Ketua PPATK, Ivan Yustia Vandana menyebutkan banyak pihak terlibat dalam transaksi judi online. Ya, jadi total transaksi yang sudah dibukukan oleh PPATK itu sejak di tahun 2022 saja itu ada 312 rekening, itu isinya 836 miliar. Dan PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online itu jumlahnya total itu 155 triliun 459. Jadi memang besar sekali. Transaksi yang dilaporkan kepada PPATK yang dianalisis oleh PPATK itu 121 juta transaksi, hampir 122 juta transaksi terkait dengan judi online. Uang ratusan triliun rupiah ini diduga mengalir ke sejumlah negara, mulai dari negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Kamboja, juga ke negara bebas pajak atau tax haven. Terkuaknya aliran dana judi online meresahkan, apalagi aliran dana yang keluar sangat besar. Wacana legalisasi judi kembali muncul agar uang ini bisa masuk kas negara, seperti yang dilakukan di sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia. Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kalau saya secara agama udah pasti nggak boleh, haram jatuhnya. Bicara mudarat sama manfaatnya lebih banyak mudarat. Kalau saya lihat sih judi itu kan bisa dipermainkan, apalagi yang model online. Jadi orang dimimingin dulu, wah dapat, buntut-buntutnya. Kalau teman-teman yang suka main judi itu kebanyakan ya banyak habisnya dibandingkan sama untungnya gitu. Kalau pajak masih bisa yang lain kok, nggak usah dari judi. Saya setuju karena daripada kita biarkan tidak legal, lebih baik legal tapi dengan aturan-aturan yang sangat ketat dan dilokalisir. Dengan mayoritas penduduk muslim, mungkinkah legalisasi judi diberlakukan? Ya, dengan nominal yang sedemikian besar, tentu ada beberapa analis, termasuk juga pengamat yang mengatakan daripada ini dibiarkan begitu saja dan uangnya tidak bisa dikontrol, kalau misalnya dilegalkan bisa menjadi pendapatan bagi negara dan tentunya untuk menambah pemasukan dalam keseimbangan APBN itu sendiri. Tetapi apa memang ini pantas dan ini layak? Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai cegah pelarian dana judi, mungkinkah dilegalkan? Saya sudah bersama dengan seorang narasumber di studio dan kami masih menantikan kedatangan satu narasumber lagi serta dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa dulu yang sudah berada di samping saya. Ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Mas Ahmad, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya untuk menyapa pemirsa. Apa kabar, Mbak? Sehat ya, Mas? Kita kayaknya udah sehati banget biru-biru ini. Gitu ya? Bisa jadi ya. Kita juga mau sapa, ini yang sudah terhubung melalui video conference, ada Pak Roy Sakti, konsultan keuangan. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam. Pak Roy sehat? Sehat. Selanjutnya saya juga mau menyapa Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Mas Yanuar, selamat malam. Mbak Brigita, Pak Roy, dan juga Mas Nur. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami Bapak-Bapak, dan kami juga masih menantikan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis ini dari Majelis Ulama Indonesia untuk bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai tema kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, ini kalau kita melihat paket yang sebelum kita mulai diskusi tentu ada nominal yang mencengangkan. PPATK menyampaikan ada ratusan miliar dan dimungkinkan ini bisa lebih besar lagi. Triliun begitu. Kalau menurut Mas Roy, catatan Mas Roy sebagai konsultan keuangan, silahkan. Jadi bisa dibilang ya, ini kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol ya. Karena kenyataannya ketika judi online ini sudah gembar-gembor, polisi udah bertindak untuk merahasia apa segala, kenyataannya masih tetap ada loh. Buktinya tetangga saya masih mainan slot itu. Nah, ini karena kan teknologinya kebanyakan sekarang ini kan udah pindah, jadi server-server mereka sudah pindah ke Kamboja. Nah ini kan kayak Tom and Jerry. Nah makanya kan saya berwacana personal opinion ya kan. Ya, kalau kita tidak bisa ngelawan ya cobalah untuk menikmatin. Nah kita berbicara di luar sisi agama ya pasti ya teman-teman ya. Karena kalau kita berbicara sisi agama pasti nggak boleh. Cuma problemnya ya kita masih belum mampu menghandle teknologi ini. Nah
intinya uang itu akan ada. Nah, problemnya tinggal uang itu untuk oknum atau uang itu untuk negara. Kan pilihannya cuma itu doang sih. Kalau catatan Mas Roy dengan nominal yang sudah disebutkan PPATK lagi, apakah memang hanya segitu nominalnya atau kalau dari catatan Mas Roy ada catatan nominal lainnya begitu? Nggak mungkin kalau cuma segitu, nggak mungkin karena satu bandar satu website itu bisa menghasilkan sekitar 2-3 miliar per hari satu website. Nah, kadang-kadang satu bandar judi itu bisa punya 50 website. Belum yang mereka yang lain-lain yang kecil-kecil ya. Pasti angkanya triliunan, Mbak. Pasti angkanya triliunan. Mas Roy, kalau lihat dari angka yang sedemikian besar ya Mas Roy, itu perputarannya kalau dari hasil analisis dan telisik Mas Roy, apakah kemudian uang itu akhirnya karena server di Kamboja, lewatnya Kamboja dulu terus kita nggak dapat apa-apa atau gimana ya Mas? Nggak, pasti walaupun server Kamboja, mereka itu ketika top up pasti pakai rekening Indonesia. Nah, problemnya kan sekarang ini kan banyak kebocoran data, banyak orang itu bisa membuat rekening pakai bukan namanya dia, apa segala, ataupun itu ada kong kali kong, saya nggak tahu ya. Cuman yang setahu saya tuh salah satu murid saya itu pernah bekerja di mereka, tugasnya adalah gerilya ke desa-desa untuk mencari rekening. Jadi orang-orang nggak ngerti itu dibikinin rekening, kemudian disetor ke bandar-bandar judi ini. Dan itu setornya setiap bulan bisa sampai ratusan rekening. Nah, kemudian dari situ kan dari rekening yang kecil kan dimasukkan ke ya dicuci duit lah istilahnya PPATK. Nah, mungkin yang kedetek dari PPATK yang jalur resminya, yang nggak resminya mah banyak itu. Oke, jadi dimungkinkan lebih besar lagi dari nominal yang tadi disebutkan ya, Mas? Iya. Kalau dari bisnis ini, sepengamatan Mas Roy, sudah lama dan ternyata lebih besar dari kelihatannya yang sekarang ya Mas Roy ya. Kalau melihat perkembangannya dengan kondisi yang sekarang, online, kemudian kemarin juga habis pandemi orang nggak bisa kemana-mana, ini seberapa pesat kemudian? Jadi gini, Mbak, saya sendiri dulu tuh praktisi ya, maksudnya saya juga pengguna judi online dulu zaman tahun 2010. Nah, cuman bedanya begini, kalau dulu ya 10 tahun yang lalu, misalnya saya mau judi di namanya Sbobet, itu paling lama kan, itu roulette. Nah, saya deposit di Sbobet aja. Nah, tapi kalau saya mau pindah ke tempat yang lain, misalnya saya mau main slot tempat segala, kan saya harus deposit semua. Itu menjadi kendala. Nah, cuman kalau sekarang teman ada namanya engine di mana Anda cuman depo di satu website, Anda bisa bermain di semua tempat. Inilah yang bisa mempermudah. Anda mau main togel, mau main bola, mau main slot, mau main apa bebas dengan satu deposit. Ini yang jadi masalah. Dan kemudian kenapa sih judi-judi online ini menjamur luar biasa? Karena ini sudah dirubah menjadi paket bisnis. Jadi mereka itu setengahnya kayak memfranchise-kan judi online ini. Jadi, sebelum kasus Sambo meledak ya. Jadi segala sesuatunya sekarang lebih mudah untuk dijangkau dan diakses begitu ya Mas ya? Iya, artinya ketika pelakunya menjadi banyak, kemudian aparatnya tidak tegas, ya menjamurlah. Kan ibarat kata begini nih, ular di sawah ini ularnya itu diburu tapi tikusnya dibiarin, lama-lama banyak tikusnya kan. Oke. Ini kalau Mas Ahmad ini tadi penjelasan Mas Roy jelas ya bahwa memang perkembangannya sedemikian pesat, tapi tikusnya pun akhirnya juga makin banyak. Gimana kalau menurut Anda? Jadi pelaku judi ini kelihatannya selalu 2-3 langkah dibandingkan aparat keamanan ya. Jadi, kita melihatnya memang ini kejahatan atau perilaku yang sophisticated, tapi penanganan yang dilakukan oleh para aparat keamanan ini tidak sesophisticated mereka. Iya. Buktinya tadi Mas Ray udah katakan bahwa ini servernya sudah pindah ke Kamboja. Iya. Dan begitu di-cut servernya muncul server-server baru lagi gitu ya. Jadi saya kira yang terjadi sekarang ini adalah kalau dilihat dari temuan PPATK 155 triliun itu kan transaksi online. Yang sebenarnya kalau kita bicara judi ini kan lebih banyak juga yang online dan offline juga. Artinya ini satu extraordinary. Apalagi tadi menjawab pertanyaan, ada juga pertanyaan, kenapa ini jadi marak? Pertama pandemi.
orang kehilangan pekerjaan, kemudian orang mencari, ya kalau yang tidak percaya sama Tuhan itu kan mencari jalan-jalan meskipun harus menerobos begitu. Dan ternyata PPATK juga menemukan transaksinya tidak hanya dari oknum polisi, tetapi juga dari pelajar, bahkan ibu rumah tangga. Itu mengalirkan rekeningnya itu ke judi online. Ini kan membuktikan bahwa memang masyarakat ini sedang susah dan ternyata difasilitasi secara teknologi untuk orang mengadu peruntungan gitu, tapi dengan cara yang salah tentunya. Dan saya kira ini kalau dicermati ini kan hanya 155 triliun ini kan hanya transaksi yang sifatnya adalah online, sekali lagi online gitu. Dan kalau kita bicara online sebenarnya Mbak, kalau kita ada keinginan, ini mudah sekali karena semuanya di-track. Ya kan ada sifatnya yang sifatnya pasti PPATK itu punya. Ini rekening ini siapa? Dan kalau rekeningnya ini jelas, kan orangnya pelakunya bisa dikategorikan. Tapi persoalannya pelaku-pelaku kecil ini memang diberantas, dilaporkan. Tetapi pelaku besarnya ini siapa? Kalau tadi Mas Roy kan mengatakan ada franchise. Kan berarti kan ada provider franchise-nya. Ini kenapa nggak ditangkap? Itu pertanyaan publik saya kira. Ada pertanyaan publik yang sampai saat ini ternyata belum terjawab. Tapi apa memang sedemikian besar? Sekali lagi ini terlepas dulu pembahasannya dari sisi agama. Karena nanti dari sisi agama Kiai Khalil Nafis akan menjelaskan lebih lanjut. Kita sesaat lagi jeda dulu. Indonesia Business Forum kembali usai jeda.